Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu kajian Masjid Taklim Nurul Huda, kang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, kita hadirkan Allah Ta'ala dalam diri kita, karena Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi leher kita. Manakala di dalam diri kita ini mampu merasakan kehadirannya, insya Allah kita akan selalu berjalan di garis hukumnya. Ibu bapak yang saya hormati dan sahabat semuanya, untuk topik malam hari ini adalah calon-calon penghuni surga. Dan surga itu bahasa Sanskerta kalau tidak salah ya. Jadi sebetulnya dalam Al-Quran itu istilah surga itu kurang pas, karena jannah ya. Jannah itu yang berarti taman keindahan, taman kesejukan, taman kedamaian, taman keselamatan. Dan jannah dalam arti surga yaitu untuk memudahkan sesuatu. Padahal kalau surga itu sebetulnya kan, kalau dari bahasa pewayangan, surga, swarga loko itu kan tempat-tempat alam yang tinggi, tempat para dewa dan lain sebagainya. Tapi karena sebetulnya bahasa Al-Quran itu diterjemahkan, itu memang selain bahasa Al-Quran itu minim apa ya, untuk menerjemahkan. Kadang memang seperti sholat itu sebenarnya diterjemahkan sembahyang juga tidak pas. Tapi karena ya sebagian orang ya mau terjemahkan apa ya, tapi harusnya kita konteksnya sholat, ya sholat itu sebetulnya hakikatnya apa itu harus kita ketahui. Maka dulu ada tema yaitu upacara jiwa. Jadi waktu sholat itu bukan hanya kita jasmani atau raga yang ritual, tapi jiwa yang di dalam hati ya, yang batin itu juga ritual, juga upacara untuk terhubung kepada Allah Ta'ala. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sementara kita memang jannah kita terjemahkan surga, tapi sebetulnya kalau kita bahas berulang-ulang itu adalah taman kedamaian, taman kesejukan, taman keindahan ya, taman kesenangan dan lain sebagainya. Kita mulai ya dari ayat ini ya. Tadi di depan kan sudah ada. Di sini kan kita bahas surat Ahqaf ya, surat 46. Nanti intinya ayat 15 dan ayat 16. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Di sini juga ada ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'at kurhan wa hamaluhu wa wisaluhu salasuna sahron hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Ini terjemahnya ya. Wa wassaynal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia. Jadi wasiatnya di sini saya terjemahkan dulu aja ya. Di sana untuk diwasiatnya pada insan atau manusia itu kepada kedua orang tuanya itu berbuat baik. Ya. Kamalatsu umuhu, di umuhu itu ibu, umuhu. Kamalat hamil, jadi kata-kata hamil bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, hamilah itu membawa, tapi karena sudah menjadi ya hamil kan, yang dibawa karena bayi. Ya. Kurhan, ya dalam keadaan lemah atau apa ya susah. Ya. Wawa doat kurhan, dan dalam peletakannya itu makin lama makin apa makin payah gitulah. Dari kecil di dalam perut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan 10 hari ya, dalam wahamaluhu, dalam hamilnya itu yaitu tadi kurhan ya. Kalau dari kata apa karoha itu bisa juga sesuatu yang apa tidak menyenangkan ya. Ewuh gitu loh Mas. Seperti kalau makruh itu kan dari bahasa karoha itu ya. Makruh sesuatu sebetulnya sesuatu yang kalau dudu anak dewe, dudu anak itu jano ya pomo watu ngono ya wegah gitu. Jadi soalnya napa meneh nek pun gede ini ya turu miring ya gandul ning ngiringan, apa meneh mungkur pra iso. Nah, wa bisaluhu salah sunah sahro, dan waktu menyape itu 30 bulan ya, sahro 30 bulan. Hatta sehingga idza balagha asutahu, sampai kepada dewasa, wa balagha, dan istilahnya sudah sampai arba'ina sanah 40 tahun ya, 40 tahun sanah di sini ya. Tahun Komariah ini kola dia berkata atau menyeru atau berdoa ya. Robbi auzi'ni ya. Ya Tuhanku, ya Robku ya. Auzi'ni, kuatkanlah aku atau jadikanlah aku atau berilah kemudahan aku an askura nikmatika lati anamta alayya. Untuk apa? Bersyukur askura nikmataka, atas nikmat engkau alati anamta alayya, yang diberikan nikmat itu kepada saya, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mala sholihan tardahu. Di sini wawu atop ya. Jadi ini juga waan ya, wa auzi'ni juga seperti itu sebetulnya, karena ada wawu atopnya. Dan juga minta supaya bisa beramal soleh, amal solihan tardahu, yang diridhoi Allah. Ya, apa ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah ya? Nah, mestinya ada kan gitu. Wa aslih li widuriyati, dan jadikanlah soleh saya ya. Wa duriyati juga keturunan ya. Ini tubtu ya, ini sungguhnya aku tubtu ya. Tubtu itu diartikan tobat biasanya. Jadi sebenarnya tobat itu kembali ya. Kembali kepada jati dirinya, kembali kepada alam ruhani, yang di situ memang kita sebenarnya makhluk ruhani. Wa ini minal muslimin, dan sungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri. Jadi muslimin kita terjemahkan orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang aslama. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini mengandung doa ya. Niki apakah ada yang usianya belum 40? Enten Bu? Oh Mbak, nah ini ancang-ancang nih, nanti doanya di sini ya. Ya, untuk mengulang mari kita doa bersama di ayat ini ya. Jadi mulai dari ini, kalau punya nomor 40 ya, 40 ini Quran mengajarkan doanya sini, Robbi auzi'ni. Monggo nirok niku lho. Robbi auzi'ni
an askura nikmatikal lati an amda alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu, kita ulang, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, jadi usia 40 kok belum doa seperti ini. Nah itu mestinya harus mempelajari membaca Al-Quran. Jadi kalau Ramadan itu kataman sampai sini ya harus, yang usia 40 ya harus dibaca berulang-ulang. Karena ini doa. Ini doa ini luar biasa, Pak. Nanti kita cermati ya ayat di sini keterangannya. Jadi kita sebelum melihat ayat tadi ya, kita ke sini dulu. Nah, orang yang berdoa tadi ya, kan dia dijelaskan ceritanya hamil seorang manusia, kemudian si bayi ini kalau sudah usia 40 berdoa seperti itu. Nah, dia kan di akhir ayat wa ini minal muslimin, dan sungguhnya aku adalah orang-orang yang muslim. Maka ayat 16-nya ulaikal ladzina, ya, sungguhnya mereka itulah orang-orang nataqabbalu anhum, yang kami terima dari mereka ahsana, yang paling bagus, ma'amilu, apa-apa yang dia kerjakan, wa natajawazu an sayyiatihim, ya, dan ya telah apa itu ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Sayyiat itu kan keburukan. Jadi keburukan itu kan berarti kesalahan juga bisa ya. Kemudian fi ashabil jannah, di dalam penghuni jannah atau penghuni surga ya, sementara kita terjemahkan surga. Jadi orang tadi ya mendapat amal baiknya tadi diterima oleh Allah ya, dengan amalnya tadi, dan diampuni dosanya, dan dia dimasukkan sebagai penghuni jannah. Wa'das sidqi ya, yaitu janji yang benar. Alladzi kanu yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Jadi janji Allah itu benar yang dijanjikan kepada mereka. Nah, berarti orang-orang tadi ya, orang tadi itu calon penghuni surga. Berarti tadi ayat tadi adalah ciri-ciri penghuni surga. Nah, sekarang kita lihat satu, nah, cirinya satu. Nanti kita bisa cross check kepada diri kita masing-masing. Satu di sini ya. Orang yang berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, kita harus berbuat baik pada ibu bapak yang masih punya ya. Kalau saya tidak punya tapi mertua masih, harus berbuat baik. Nek omahe desa moro iki ya kudu nggawa nggih ta. Wis anake ning kutha mulih ning desa ora nggawa apa-apa, arep mulih ngangguti apa-apa. Wis ora nyangoni ya, niku ya namanya kan ya piye. Nyane wong tua mah ya. Mula bener nek Pak Anom Suratoe wong tuwa iki kaya pelem, Pak. Kaya pelem maksudnya piye? Gur wis dirisi daginge to, kari pelok napa? Cek dimuti, cek dikrokoti, dimut-mut. Nggih, nek ra percaya mengke sing pun sepuh-sepuh iki sok anu. Nek sing dereng napa anu sok dereng. Ini gambarannya ya, tapi tidak anak seperti itu. Nah, maka tugas kita ya, kalau kita punya
ya datang ya membawa sesuatu yang mestinya yang senang, apa pakaian ataupun makanan dan lain sebagainya gitu kan, kalau pada orang tua yang masih ya. Maka kemarin kan tema apa itu kan jangan pelit, ada 3 hal ya. Jangan pelit kalau untuk kesehatan ya toh. Gumangan sehat, makan yang sehat, tuku sayur brokoli we maning gudong puhung we ya kan. Makan pelit nih misalnya gitu ya. Nah, orang yang kedua ini pada ibu bapak yang sudah tidak punya ya doakan saja ya. Yang kedua, orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diterimanya. Sering juga kita ulang-ulang, bersyukur itu lawan dari kufur. Kan ayatnya jelas, la ing syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidanakum, sungguh akan kami tambah ya. Ini lam takkid, la azidanakum, kamu akan ditambah kebaikannya ya. Walain kafartum ya, syukur tadi berarti kebalikan dari kufur. Kalau kamu kafir ya, kafir itu koper, tertutup mata hatinya, tertutup mata kolbunya, walaupun matanya di sini tidak buta tapi karena tertutup menjadi buta batinnya ya. Itu inna adzabillah sadid, karena dalam kegelapan, dalam kebodohan ya, dia mendapat sanksi yang sadid, siksa yang sangat, karena ya karena kebodohan itu, karena kegelapan. Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterimanya. Wah, nikmat sangat luar biasa yang kita terima, Pak. Mulai bangun tidur ya, masih bisa bangun, kemudian bisa minum, bisa ibadah, bisa aktivitas, itu kan nikmat sekali. Kan sering saya sampaikan, kita masih sehat semua. Ada yang malam ini hanya nunggu besok pagi itu untuk apa? Untuk periksa. Nunggu malam ini besok pagi untuk ke lab ya. Untuk malam ini untuk ronsen. Ada yang nunggu besok paginya itu mau cari rujukan dan lain-lain ya. Itulah harus kita syukuri ya. Maka syukur itu adalah membuka mata hati, syukur kita menghargai pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi biasanya Pak, Bu, sesuatu kelihatan fungsinya itu kalau tidak ada. Kalau misalnya orang yang masih bisa melihat terus kena glaukoma menjadi buta misalnya, itu dia akan menghargai mata yang sangat luar biasa. Termasuk lain juga, termasuk kita punya saudara atau apa yang baik itu kadang kita mengabaikan, tapi setelah tiada wah iya ya kan begitu ya. Gelon iki nek wis raneng biasanya gitu. Maka sebelum kita istilahnya kena sakit ya, kita sehat ini kita manfaatkan ya. Yang ketiga, orang yang beramal soleh mengharap ridho Allah dan mohon keturunan yang soleh juga. Jadi untuk beramal soleh ya, itu minta amal soleh yang diridhoi. Artinya ya ikhlas ya, ikhlas, kemudian mau continue istiqomah, tidak datnyang dan lain sebagainya, sehingga dia itu diridhoi oleh Allah. Ada kemauan, karena yang namanya orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Kan ada itu di dalam surah Ali Imran ayat 214 dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 142 itu. Apakah kamu sudah merasa masuk surga, kan begitu, sebelum Allah memberikan ujian ataupun apa istilahnya untuk kenaikan tingkat ini. Maka dalam sekolah kehidupan ini ya ujiannya adalah mendadak, pelajarannya nanti belakangan, kan begitu. Jadi beramal solehnya minta, dan juga keturunan Pak, generasi ya. Jadi saya katakan tadi ini orang yang luar biasa ya Pak ya, memikirkan orang tuanya ya, untuk berbuat baik, termasuk mendoakan, kemudian juga memikirkan generasi berikutnya. Sebab ada orang yang karo wong tuane wis ora gaple,
karo anake mbuh ra roh apa meneh kawin sono ndek anak kawin sana ndek anak ya toh pirang-pirang anake diajar-ajar ora diurusi enten Pak enten niku kata sampai misalnya demikian ya. Jadi maka luar biasa kalau orang sudah mendoakan orang tua berbakti, kemudian juga dirinya sendiri, lantas juga memikirkan generasinya, ya. Yang ditoi di sini kan duriyah, ya. Ayatnya tadi kan duriyah. Ya. Lantas yang keempat, orang yang bertaubat atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, ya. Taubat. Ini ada ayat pemutihan yang sering kita bahas di dalam surat Al-Jumar surat 39 ayat 53 54. Itu ayat pemutihan untuk manusia yang melampaui batas, yang berbuat dosa. Nanti bisa dibaca sendiri ya, surat Jumar 39 ayat 53 54. Kalau ada kesalahan segeralah kembali ya. Jadi tobat itu kembali. Tapi kalau terlambat, ya tadi saya sebutkan surah Zumar ayat 54 itu kalau terlambat nanti saksinya Allah yang ada kena sanksi itu atau programnya Allah. Ya. Jadi tobat itu sebenarnya munib, orang yang bertobat itu adalah orang yang kembali ke jati diri, tahu ya, tahu asal usulnya, meniti ke dalam diri, tahu bahwa dirinya dulu itu menyaksikan bahwa Allah itu ada, maka ya dia namanya taubat. Kemudian yang kelima, orang yang berserah diri hanya kepada Allah, pasrah Pak. Kan saya analogikan berulang-ulang, wong pasrahi kaya jenazah niku lho, mau didusi nganggo meja utawa dipangku pasrah, apa banyu anget apa banyu adem pasrah, arep sampo apa ora apa pakai sabun Leboy apa wis terserah. Niku pasrahe seperti itu. Jadi udah wis pasrah. Ora kok wah aku sampune iki gatel moh ora eneng. Iku jenenge ra pasrah. Wae sing arep ngedusi mlayu kabeh nek ngoten. Itulah pasrah. Ya. Jadi pada Allah. Wa ini minal muslimin tadi ya, muslim pasrah total. Kita lanjut, kita bahas tadi ya, berbakti kepada orang tua. Ya. Hormatilah orang tua. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Tuhan. Ya. Ini dalam sejarah seperti itu Rasulullah, dan ini tidak bertentangan dengan ayat. Ini untuk apa menguatkan yang betul Pak. Kalau kita tidak menghormati orang tua, ya pasti orang tua kan itu. Kalau segala sesuatu kalau diridhoi orang tua itu enak, gitu, nyaman, tentram, damai, kan, gitu. Termasuk bapak ibu sekarang sudah jadi orang tua, ya kalau anak ingin sesuatu yang baik, ya harus kita ridho. Jangan apa ya. Kan harusnya berpikir tentang anak itu kan gini Pak. Anak itu kan tamu agung di semesta, ya. Kalau anak itu mungkin keinginannya, baik itu sekolah jurusannya atau apa, itu kok tidak sesuai dengan penjenengan selaku orang tua, itu kita harus ngalah, ya. Karena anak itu punya apa ya, punya peran sendiri yang Allah itu yang memberikan. Jadi jangan semena-mena kepada anak, ya. Jadi anak juga harus diberi kebebasan untuk dia menyalurkan talentanya. Sebab kalau secara apa neuroscience tentang otak ini Pak, ada yang fungsinya paling apa istilahnya itu sing kanan, sing paling aktif, ada yang kiri. Kemudian maka anak itu ada yang pendiam tapi berpikir, matematikanya nilainya bagus, fisika bagus, tapi nek konstrawung karo wong isinan enten sing ngoten niku. Tapi enten sing mriku
wah wis karo sapa langsung bagus-bagus, tapi nilai sing fisika matematika rada jeblok, tapi olahraganya bagus. Itu memang punya seperti itu masing-masing ya. Tapi kadang orang tua kan begini, maka dulu kan ada kasus Pak, anak disekolahkan orang tua harus kamu di sana jurusannya ini, enggak suka Pak. Akhirnya apa yang terjadi, anak ini malah ya pergi, enggak pamit dan lain sebagainya. Itu kasus-kasus demikian kan ada juga. Jadi berbakti pada dua orang tua. Nah, ini kan dulu seperti ini kita ini. Wong tua ki nek anake cilik-cilik ngeten iki, Pak. Dilocokot semute napa lemut wae ora lilo gitu. Tapi nek anak nunggu wong tua tinggali rono-rono. Pak ibuke lara anu wah niki izin iki ya. Niku fakta ibu ya. Gitu. Tresnane wong tua karo anake seperti itu. Apa nek mbah karo putu niku luwih tresna meleh. Wong jenenge putu kuwi apa tungkake kene dodone mbahe ra nesu kok gitu. Ora nesu, coba garwane jenengan tungkake kene janggut banting. Jadi orang tua kita telah memelihara dan mengasuh kita dengan kasih sayang ya. Itu. Maka kalau punya anak itu ya kita harus didik yang baik supaya nanti kalau punya mertua ya juga menghormati mertua gitu loh Pak. Karena mertua juga orang tua. Tapi kalau punya anak dididik tidak menghormati orang tua, akhirnya sama mertua juga bisa tidak hormat. Ya. Tidak bisa membedakan antara mertua dan orang tua, itu harusnya sama, dihormati semuanya. Ya. Apalagi yang punya menantu berbeda budayanya, ini juga agak sulit juga. Kalau biasanya nek wong Jawa mriki misalnya ya, omahe mriki, terus mriku warung. Nek budayane wong mriko, pundi mungkin Jakarta apa Makassar ngoten. Ning ngarepe maratuwa jajan dhewe ora ajak-ajak, ora tawa-tawa niku biasa. Lah sing mriki lak ya sokan. Enten ngoten niku ya. Enten to, Bu? Enten. Budaya itu harus kita ya menghormati gitu aja. Ya wis lah. Mula nek Pak Ali Fauzi dari Sidoarjo itu yen tak ora tak pikir wong iki mantu, tapi nek dipikir kok dengkule nang kene ya. Itu kan ada juga. Jadi ya begitulah ya. Maka di ayat lain ya, istri anak itu bisa ngadu atau musuh juga sebagai ujian. Nah, ini tadi ya. Kita lihat dulu. Bentar. Nah kita ulang sedikit tadi ya, di ayat 16-nya tadi sudah kita baca ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, di sini Pak ada kata-kata nataqabbalu anhum. Jadi diterima ya. Maka kan ada istilah qabil ya. Qabil itu yang diterima sedekahnya atau kurbannya. Jadi kalau sudah beramal soleh ya di sini ya, ahsana ma'amilu pakai apa? Isim adom, kalimat superlatif yang paling baik, mada apa-apa, amilu yang mereka kerjakan. Maka di situ juga
wa natajawazu an sayyiatihim. Lantas dia akan diampuni segala sayyiat, keburukan. Maka dalam surat 7 itu kan ada istilah sauat. Jadi sauat itu adalah keburukan yang dimana kalau Allah sudah menghapus atau mengampuni, di itu akan mendapat jannah. Jannah yang berarti adalah tempat kedamaian, tempat apa itu kenyamanan, tempat keindahan. Nah, Bapak yang saya hormati, tentang yang berhubungan ini tadi, ya, 5 poin, ya, 5 poin bahwa dalam doa untuk orang-orang yang sudah usia 40, di mana saya tekankan tadi, yaitu orang yang harus berbuat baik kepada ibu bapak. Kalau di dalam kehidupan ini sama orang tuanya tidak berbuat baik, meninggal ya jangan dikatakan husnul khotimah. Itu. Kemudian orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diterimanya. Sedikit cukup, ya, lebih dari cukup untuk yang lain. Kalau ada orang yang kaya raya masih korupsi, nah itu namanya tidak bersyukur kepada Allah nikmat yang diberikan. Jadi masih serakah yang diingini, serakah yang disukai, itu adalah penderitaannya akhirnya. Jadi memang harus dipahami, ayat itu harus dipahami, Pak. Kan sering saya sampaikan suatu contoh, kalimat atau kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim misalnya, mau rapat besar, entah itu istilahnya kelas tinggi atau kelas bawah, orang banyak, kemudian MC-nya mengatakan mari kita buka dengan basmalah, kemudian hadirin membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau peserta ini tidak paham apa itu basmalah, pas rapat itu ya tuting-tuting, kemudian nopo oyel-oyelan, padu, sampai-sampai ada yang kursi mau dilempar. Ini kan artinya tidak paham basmalah. Padahal bismillahirrahmanirrahim itu adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Mengatasnamakan Allah pengasih penyayang itu harus kasih sayang. Masa pas rapat seperti itu, padahal tadi dalam pembukaan pakai basmalah. Nah, maka disitulah kita namanya harus kita pahami. Dan yang perlu kita tekankan yang di nomor 3 ini adalah amal soleh. Ya. Amal soleh itu banyak yang diartikan, tapi kalau saya urutkan itu adalah amal yang berhubungan dengan liqa Allah. Liqa itu berjumpa pada Allah. Ya. Maka Nabi selaku uswatun hasanah, ya, surat 33 ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada Rasul itu selaku contoh yang baik. Liman kana, bagi orang yarju. Yarju itu yang berharap atau roja'a itu kembali. Orang yang yarjuloha wal yaumal akhirah. Jadi orang yang ingin berjumpa, ingin kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah beriman beramal soleh, di ayat lain memang amal solehnya itu cahaya, ya. Cahaya kan manusia ini kan ada pikiran, ada perasaan, Pak. Pikiran ini mengandung apa ya? Listrik, perasaan ini mengandung magnet. Maka kalau dua-dua simetris, itu nanti ada sinyal namanya elektromagnetik. Nah, di situ akan mengeluarkan energi. Nah, energi kita namanya energi itu nanti ada frekuensinya, frekuensi ada vibrasi.
Maka kalau orang yang penghuni surga, salah satunya mungkin juga berkata yang baik, berkata yang sopan, itu nanti frekuensi yang lain, yang beda, itu pasti tidak nyambung. Orang sukanya marah-marah, berkata keras dan lain sebagainya, dengan orang yang biasanya lemah, lembut, kemudian berkata baik, ini biasanya frekuensinya tidak nyambung. Nah, oleh karena itu maka ya, sesuatu yang diridhoi Allah ini ada hubungannya, kaitannya 5 ini adalah saling melengkapi. Ya. Kemudian ya, amal soleh itu di samping kita mengharap pada Allah, ya, amal soleh itu juga amal produktif. Untuk produktif saat ini, sekarang di sini, dan juga untuk kehidupan yang akan nanti. Jadi termasuk orang yang cerdas adalah fokus saat ini di sini sekarang ya, untuk berbuat baik, amal soleh itu, kemudian juga ada dampaknya yang ke sana. Maka doanya tadi juga untuk generasinya, juga keturunannya, wa min dzurriyyati, ya dzurriyyah. Ya, kalau para ahli psikologi kan doa orang tua itu lebih cepat ya. Kalau bahasa yang ekstrim lah, makbul kan begitu ya. Itu memang ya anak, karena anak energi dari orang tua. Maka kalau anak berani sama orang tua, sama saja dia membenturkan energinya sendiri. Nah, lantas ya, kelima ini kita ulang dikit. Yang keempat, selalu bertobat pada Allah ya, dari kesalahan yang dilakukan kita mungkin ya, pada Allah itu ada salah juga, kadang kan ya menipu Allah atau menipu diri sendiri ya. Sebenarnya kalau menipu diri sendiri itu ya bisa saja, maka kita harus jujur ya, kita harus memahami like, strike like. Yang kita suka itu menarik yang suka, atau istilahnya kembali kepada hukum semesta tadi kemarin adalah tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik sesuatu yang kita berikan tadi. Maka kita kalau melihat di YouTube atau apa Pak, ada orang sukanya itu channelnya atau kontennya itu apa, ngulai jeleknya orang wae. Dia tidak pakai ayat, tapi selalu kebencian yang dia. Nah, namanya kebencian ini dia nanti kembali kepada diri mereka sendiri. Ini yang sebetulnya berbahaya. Jadi kalau kita masih kebencian, dendam, itu kan kita mengeluarkan energi, vibrasi. Nah, ini akan mental pada diri kita sendiri. Maka kalau kita benci kepada sesuatu, orang misalnya, yang kita benci itu sudah bahagia, ya, sudah nyaman, sudah enjoy, tapi yang punya rasa benci ini masih menderita. Nah, disitulah sebetulnya kita harus memanage diri ini kembali, ya, tobat. Nah, jadi orang yang tobat itu sudah mengenal dirinya sendiri. Maka kalau ada dielek-elek, diejek, masih sakit hati, ya toh, itu dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya dielek-elek, direndahkan itu no problem, ya enggak apa-apa. Jadi dielek-elek, direndahkan, tidak tumbang, tapi kalau disanjung juga tidak terbang. Jadi sudah selesai, sudah enjoy, sudah menghadirkan Allah. Maka kalau begitu, ya, namanya nanti juga sudah orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, ya, tanda-tanda husnul khotimah itu adalah waktu kita masih hidup ada pelayanan, termasuk amal soleh tadi, kita sudah punya penebar kasih sayang sama orang itu, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, sudah semuanya termasuk makhluk hidup. Maka sering saya sampaikan kemarin khotbah di sini juga, manusia kalau semesta ini kalau dari sisi apa, dimensi kuantum itu sama semua asalnya, ya. Maka namanya sudah berserah diri muslim pada Allah.
man aslama, jadi siapa yang aslama itu Allah akan memberikan yang terbaik atau apresiasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka sebagai penutup kita harus memahami bahwa semesta ini adalah sangat adil. Kalau kita ingin ke jannah atau ke surga, salah satu jalannya adalah 5 hal tadi harus kita jadikan pedoman untuk kita, dan itu nanti pasti juga ada syarat-syarat yang lain, karena bukan hanya 5 itu, masih ada hal-hal yang perlu kita pahami dan kita jalankan, karena agama ini adalah praktek bukan teori. Jadi praktek bukan teori, bukan informasi, tapi kita ngalami. Seperti Rasul dan Nabi sering saya sampaikan, bahwa Rasul dan Nabi itu ngalami dulu baru menyampaikan. Lihat Nabi Ibrahim ngalami dulu mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Nabi Muhammad ya di Gua Hira dan lain sebagainya, termasuk Yusuf kedarang dan lain sebagainya, itu semua dia ngalami dalam sekolah kehidupan, akhirnya dia mendapatkan petunjuk sehingga baru disampaikan kepada yang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan nanti setelah tutup ya bisa komentar atau pertanyaan. Demikian, yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan semesta ruhani, ya, kepada siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.